Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, anak-anakku, dan seluruh keluarga besar Yayasan As-Salam, TKIT, SDIT Bina Insan Mulia, Kampung Baru Berulingi yang kami cintai dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa di penghujung tahun 1441 Hijriah. Semoga kita senantiasa mendapatkan kemurahan, kesehatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keluarga kita juga senantiasa diberikan kesehatan dari virus yang melanda dunia dan melanda negara kita ini. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi dan seisinya. Allah juga ciptakan bulan yang berjumlah 12 bulan dalam satu tahun. Dan di antara 12 bulan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan atau jadikan 4 bulan yang istimewa, yang mana keistimewaan itu luar biasa diberikan oleh Allah untuk mengangkat derajat hambanya yang soleh, hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya seperti ini, seandainya kita itu masuk di toko parfum, maka kita akan menghirup udara yang wangi. Tapi ketika kita keluar, kita belum tentu wangi, karena kita tidak diolesi dengan parfum wangi. Begitu juga bulan yang mulia ini, kalau kita hanya sekedar masuk di bulan Muharram biasa-biasa saja ini, maka kita pun juga tidak akan ada kemuliaan, tidak punya kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu, ada amalan-amalan yang mana jikalau kita melakukan amalan tersebut, maka kita akan meningkat derajat kita akan lebih dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, amalan apa itu? Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadan saumu Asyura. Seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa Asyura, yaitu tanggal 10 bulan Muharram. Sehingga kita akan bisa terangkat derajat kita menjadi hamba yang mulia. Kenapa kok puasa ditaruh di nomor 1? Karena puasa ini akan mampu menggandeng amal-amal soleh yang lainnya. Karena puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan dahaga, bukan hanya sekedar menahan syahwat, tetapi puasa ini bisa menahan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mata kita memandang sesuatu yang diharamkan, dari telinga kita mendengarkan sesuatu yang dilarang, kemudian dari akal kita memikirkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Dari sini bahwasanya banyak orang yang melakukan berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala berpuasanya itu, alias sia-sia puasanya, karena masih melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah, masih hibah, masih adu domba, masih mencuri, masih berkata kotor, masih memikirkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itulah, jikalau orang yang berpuasa itu benar-benar baik, maka dia akan bisa menahan itu semuanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, amalan yang berikutnya adalah
yaitu kita diperintahkan untuk senantiasa bersedekah atau meningkatkan, membantu kepedulian kita kepada saudara-saudara kita. Ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolong di akhirat nanti. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah dengan banyak berzikir, menyebut asma Allah, baca subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan seterusnya. Ini adalah amalan-amalan soleh yang kita bisa lakukan, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Dan masih banyak lagi, yang keempat adalah, dan masih banyak lagi amalan-amalan soleh yang lainnya. Yang jelas, ketika amalan-amalan soleh, amalan-amalan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya ini kita lakukan, maka kita akan menjadi mulia, kita akan menjadi wangi, kita akan menjadi manusia yang baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Selamat tahun baru 1442 Hijriah. Semoga kita senantiasa diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi lancar rezeki kita, diberi kemudahan dalam mendidik putra-putri kita, dan juga diberi kesehatan, dijauhkan dari virus corona, dan juga diberikan kemudahan di dalam menyelesaikan hutang-hutang kita kalau kita punya. Semoga kita lebih baik lagi di tahun baru ini daripada tahun-tahun kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.